selamat malam. Salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar, kembali kita bertemu di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Dan malam hari ini suasana spesial bisa saya rasakan karena kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat untuk Anda yang merayakan. Dan tidak hanya itu, hari ini tanggal 5 Oktober kita juga merayakan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-69. Saya ingin mengucapkan selamat malam juga untuk Bapak-Bapak TNI yang sudah hadir malam hari ini. Saya selalu bangga rasanya melihat Bapak-Bapak bisa hadir di sini dengan disiplin, dengan kemapanan, dengan keyakinan yang luar biasa. Karena pada HUT TNI ke-69 ini akan dilaksanakan juga di Surabaya puncaknya, tanggal 7 Oktober 2014, diikuti 18.000 prajurit yang akan menampilkan alutista TNI secara besar-besaran. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak-Bapak TNI luar biasa. Karena bicara mengenai semangat malam hari ini, saya boleh minta kepada Bapak-Bapak untuk yel-yel membangkitkan semangat kita semua. Silakan, Pak. Super sekali. Dan malam hari ini juga bahasan kita mengenai kurang 1 hari, kurang 1 juta. Apakah yang dimaksud? Langsung kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, kurang 1 hari dan kurang 1 juta. Banyak orang dalam hidupnya ini terlambat sedikit, kurang modal sedikit. Jadi untuk proyek yang besar, untuk penilaian, untuk appraisal, assessment, mau naik pangkat, naik jabatan, kurang 1 hari persiapannya. Atau diajak join sebuah bisnis, kita diberikan partnership kecil saja, nggak apa-apa asal kamu sediakan 5 juta, uangnya kurang 1 juta. Nah, itu semua adalah gambaran tentang penyesalan. Karena kita telah melalaikan kemampuan pada saat keadaan masih baik. Tuhan sudah mengingatkan, berhati-hatilah waktu rezekimu baik, karena akan ada masa di mana rezekimu tidak sebaik itu. Nah, menyesal itu hanya bisa dirasakan oleh orang baik. Nah, malam ini kita bahas mengapa penyesalan itu penting, mengapa penyesalan itu rahmat, dan bagaimana kita menggunakannya bagi kebaikan kita, bagi kebaikan hidup kita. Gitu. Menggunakan penyesalan bagi kebaikan hidup. Saya akan mulai dari kurang 1 hari, yaitu ada beberapa orang bicara soal hari, Pak Mario, yang menyesal karena menyia-nyiakan harinya, sehingga dia tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Menunda, besok saja, besok saja, besok saja. Ya. Menurut Pak Mario, bagaimana orang yang sukanya menunda? Harus diingatkan, ya kan? Orang itu sering lupa. Memang lupa itu sifat manusia, tetapi ingat juga sifat manusia loh. Dan yang dimuliakan oleh Tuhan adalah yang mengingatkan. Yuk kita lihat meme yang pertama. Dalam 2 hari, besok akan menjadi kemarin. Ya. Orang yang tidak diingatkan akan santai sekali. Dia mulai stres saat 1, melihat orang umurnya sama, kaya. Pada saat dia kekurangan. Melihat orang umurnya sama, pangkatnya lebih tinggi. Jabatannya lebih luas pengaruhnya. Lihat itu, keluarganya lebih damai, kehidupannya. Satu lagi, IGC, Income Generating Capacity, kemampuannya menghasilkan pendapatan lebih baik. Nah, banyak orang tidak stres sampai dibandingkan. Tapi memang akan ada orang dibandingkan seperti apapun tidak stres. Orang ini mati rasa. Karena sering menyalakan petasan dengan rokok, dan yang dilempar rokoknya, petasannya ditaruh. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita memang diharapkan hidup saling mengingatkan, tetapi paling hebat adalah apabila Anda pengingat bagi diri sendiri. Itu.
Super Pak Mario, menjadi pengingat bagi diri sendiri. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang seperti itu. Bapak Ibu, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling yang ada di bangku Anda, silahkan. Lalu pilih satu dari 3 pilihan yang ada dalam polling ini, yang bisa juga Anda ikuti di mtgwpoll.com. Kita lihat sama-sama apa pollingnya kali ini. Saat Anda menyesal, apa tindakan terbaik Anda? Yang A, menghilangkan rasa menyesal dan melanjutkan kehidupan sebagaimana biasanya. Yang B, Anda merasakan penyesalan, lalu berdoa agar tidak mengulangi kesalahan dan berupaya memperbaiki diri. Yang C, Anda mencari sebab kesalahan, melatih diri untuk melakukannya lagi dengan lebih baik tentunya, dan bersyukur tidak pernah salah. Bersyukur telah pernah salah. A, B, atau C. Silakan Anda tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya. Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Kalau saya menggunakan Oppo Smartphone, dan kalau bicara mengenai Oppo Smartphone, jangan lupa untuk Anda ikutan atau memfollow Twitternya di @oppo_indonesia ataupun Facebooknya di Oppo Indonesia, karena ada kejutan menarik untuk Anda di sana. Jadi silahkan saja. Baik, seperti apa hasilnya akan sama-sama kita ketahui sebentar lagi. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Itu membuat saya memiliki pengalaman, dan guru terbaik adalah pengalaman kan. Dan ya, saya bisa menjadi kekasih yang baik bagi dia, dan saya insya Allah bisa membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Itu. Kurang 1 hari, kurang 1 juta. Itu dia topik kita di malam hari ini, merayakan Idul Adha bersama Anda, tentunya di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, juga hari ulang tahun TNI yang ke-69. Saya ingin bertanya kepada Pak Mario sebelum kita lihat seperti apa hasil polling yang tadi sudah dilakukan. Yang ingin saya tanyakan kali ini bicara soal waktu, Pak Mario. Ya. Bagaimana dengan orang yang selalu menganggap remeh mungkin terhadap waktu, sehingga percaya bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya. Jadi santai saja. Super sekali. Yuk kita lihat memesnya dulu. Saat ada waktu, sadari bahwa waktu bisa tidak ada lagi. Saat ada ibu, sadari. Seperti ibunda saya. Saya mungkin sepelekan ibu, saya pulang dari sekolah, dari kuliah, nggak cium ibu. Tapi sekarang coba, ibu saya sudah bersama Tuhan. Nah, kita ngomel gitu, kalau ibu ngomel, sekarang saya akan berikan apapun. Asal ibu bisa hidup lagi, lalu saya akan izinkan ibu ngomel lagi. Asal ada. Perhatikan itu. Berarti banyak orang hidupnya tidak penuh karena tidak hadir di dalam waktu. Hadir di dalam waktu. Banyak orang hadir di dalam absen, tapi tidak di dalam waktu. Pandangannya tidak nempel kepada yang dilihatnya, telinganya tidak menempel kepada yang didengarnya. Orang banyak hidupnya tidak hadir. Lalu kita sepelekan keberadaan mereka. Lihat ya, anak kita, bayi-bayi itu tidak selamanya selucu itu suaranya. Oke? Pertama kali bisa bilang mama, senengnya bukan main, gitu. Bisa panggil mama. Tuh, setelah itu lupa sampai suaranya udah besar. Ma, apa kabar? Tidak. Lihat. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk hadirlah dalam waktu. Orang yang tidak hadir dalam waktu merugi. Kalau dihitung dari waktu setiap orang merugi, berarti sebetulnya Tuhan itu memberikan janji transaksi yang hebat sekali kepada orang yang menggunakan waktu. Bukan yang hidup di dalam waktu, yang menggunakan waktu. Itu. Yang menggunakan waktu. Baik Pak Mario, sebelum saya lihat atau bacakan hasil pollingnya mengenai segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya, yang pantas dapat keindahan. So, orang yang mengatakan santai aja, segala sesuatu akan indah pada waktunya adalah bagi orang yang pantas bagi keindahan. Bukan orang yang menyembarangi waktu. Itu. Terima kasih Pak Mario. Kalimat baru, menyembarangi waktu. Ya baiklah, sekarang kita akan sama-sama lihat bagaimana hasil polling yang sudah dilakukan dan seperti apa prosentasenya. Saat Anda menyesal, apakah tindakan terbaik Anda? Pilihan A dipilih oleh 15%,
lalu B 39% dan C 46% dari 1.777 voters. Kita berikan tepuk tangan. Baik, saya akan langsung minta kepada Anda yang sudah memilih, yang ingin mempertanggungjawabkan pilihannya A, B, atau C. Yang pilih A. Dari atas, Bapak, saya boleh minta untuk turun ke bawah, Pak, ya. Yang pilih A, Bapak, yang pilih B. Pilihan B. Ibu, ya, bisa naik ke atas panggung. Dan pilihan C. Ya, silakan Bapak. Dan sudah ada 3 orang yang akan mempertanggungjawabkan hasil pollingnya, A, B, atau C. Lalu apa alasannya? Kita akan saksikan sama-sama. Pak Satrio, Anda pilih A saat menyesal? Iya. Mengapa? Ya karena kalau bagi saya sih nyesel, ya udah nyesel aja sekali seumur hidup itu. Lagi pula nggak bakal bisa diulang lagi kan waktunya gitu. Oh, oke. Jadi percuma kalau nyeselnya berlarut-larut juga nggak bakal bisa diulangin gitu. Jadi udah nyesel. Nah jadi lebih baik kita jalanin aja waktu yang sekarang yang udah lewat itu. Jadi ya udah tinggalkan nyesel itu, lanjut buat move on ke itunya lagi, buat sukses juga buat kita juga. Lanjut gitu ya? Iya. Good. Istilah yang lebih baik daripada lanjut adalah terus. Teruskan. Ya, good. Terus. Iya, teruskan. Mbak Nurul, Anda pilih B. Jadi merasakan penyesalan dulu, merenung gitu kan. Merenung. Ya, merenung, merasakan kesalahan gitu. Terus lalu berdoa kepada Tuhan gitu kan. Supaya tidak mengulangi. Iya, tidak mengulangi kesalahan yang lalu. Super, gitu. terus? Lalu berupaya memperbaiki diri gitu, mengimprovisasi gitu kan. Good. Memperbaiki jadi lebih baik. Pak Redo, Iya. Anda pilih C. Mencari sebab kesalahan. Iya. Terus? Karena gini Pak, saya sering itu mengalami kegagalan gitu dan saya menyesal dan saya mencari apa kesalahan tersebut. Contoh, saya diputusin sama pacar, terus saya mengintrospeksi diri gitu, apa yang membuat dia memutuskan saya. Ternyata apa? Ternyata saya terlalu kaku gitu Pak. Oh. Saya terlalu polos mungkin Pak. Terlalu polos, kaku. Iya, jadinya saya mudah grogi kalau deket cewek gitu Pak. Tapi dari situ saya bersyukur Pak, karena itu membuat saya memiliki pengalaman dan guru terbaik adalah pengalaman kan. Wah, bagus. Jadi ketika nanti saya memiliki kekasih yang baru gitu, saya bisa menjadi kekasih yang baik. Nanti. Ya, Sudah ada yang baru sekarang? Belum Pak. Dan ya saya bisa menjadi kekasih yang baik bagi dia dan saya insya Allah bisa membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Itu. Wow, syukur. Bersyukur telah pernah salah. Lihat, yang tidak pernah merasakan kesedihan yang mana? Menghilangkan rasa menyesal, ada rasa menyesal, tapi dihilangkan. Apakah menyiksa? Iya, tapi dihilangkan. Iya Pak? Iya. Tuh, jawabannya tegas, iya, dihilangkan. Oke? Merasakan penyesalan, Anda merasa penyesalan. Yang C merasa ada penyesalan nggak? Tidak ada. Pertanyaannya lagi diulangi. Saat Anda menyesal, apakah tindakan terbaik Anda? Nah, yang terbaik yang mana? Yang tidak menyesal. Karena orang beriman itu tidak sedih. Kalau orang betul-betul beriman tidak sedih, tidak khawatir. Karena semuanya sudah diizinkan, ditetapkan terjadi. Iya toh? So, teman-teman 3 ini menunjukkan ini laki-laki yang akan membuat kesalahan yang sama. Kenapa? Meneruskan kehidupan sebagaimana biasanya. Berarti akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak merasa menyesal, mengulangi lagi. Ya toh? Itu. Nah, ini makanya dia pantasnya lanjut, bukan terus. Karena lanjut melanjutkan keburukan. Kalau terus meneruskan kebaikan. Ini istilah saya saja. Ya toh? So, ibu merasakan penyesalan, berdoa agar tidak mengulangi kesalahan, berupaya memperbaiki. Ini sebagian besar manusia. Sebagian besar di antara kita bersedih. Itu sebabnya gini, bersedihlah tapi jangan lebih lama daripada upaya Anda untuk berbahagia. Kedua, bersedihlah tapi cukup Anda dan Tuhan yang tahu bahwa Anda bersedih. Selebihnya orang melihat Anda pribadi yang gagah. Ya toh?
Good. Nasihatnya sekarang, oke? Menujulah kepada yang terbaik. Tidak ada orang sempurna. Orang yang sempurna itu orang yang banyak kekurangan yang berusaha memperbaiki diri. Itu sempurna. Anda teruskan kebaikan, Anda nikmati saja kesedihan tapi jangan lama-lama, Anda betul-betul penuhi itu. Sehingga pacar yang kedua mengagumi Anda bukan hanya karena rambutnya. Anda berani-beraninya panggung datang ke sini dengan rambut seperti itu. Itu merusak rasa percaya diri saya. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu mereka. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, kita akan break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di Metro TV, hanya di Mario Teguh Golden Ways. Ya, fokus ke pacarnya, pelajarannya tidak. Nah, banyak orang dalam hidupnya ini mendahulukan yang tidak penting sehingga hidupnya tidak penting. Kami lanjutkan lagi MTGW kurang 1 hari kurang 1 juta. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario bicara mengenai penyesalan. Tentunya kita juga harus mengakui banyak sekali keberhasilan-keberhasilan yang didapatkan. Hidup lagi tenang, lagi menyenangkan. Nah, untuk mereka-mereka yang sedang mendapatkan kondisi masa baik ini, Pak, apa yang harus dilakukan? Super Mas Hilbram, ingin saya bahas sedikit saja tentang kesombongan jangka pendek. Yuk kita lihat memesnya. Syukurilah kemudahan karena akan datang masa di mana keadaan tidak semudah itu. Yang mempercepat masa tidak mudah itu kesombongan. Cepat sekali. Pernah nggak Anda mengatakan, besok saja, gampang, ternyata besok sulit. Besok aja masih banyak waktu, ternyata besok sakit. Pernah toh? Ya, setiap orang pasti. Itu tanda bahwa kita dicintai oleh Tuhan sehingga tidak boleh sombong mendustakan nikmat Tuhan. Kesempatan itu nikmat. Waktu itu nikmat. Banyak kita gampangkan. Nah, orang yang menggampangkan disulitkan. Itu. Terima kasih Pak Mario. Orang yang menggampangkan disulitkan. Super sekali. Baik, karena hari ini juga tanggal 5 Oktober merupakan hari ulang tahun TNI ke-69, maka saya akan mempersilahkan untuk bapak-bapak dari TNI yang ingin bertanya kepada Pak Mario untuk bisa langsung angkat tangan. Penanya kita yang pertama, ya silakan Bapak. Silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Salam super. Salam super. Ada satu hal yang kami tanyakan. Nama Bapak? Nama saya Andik Sulaishi, pangkat Sersan 2, asli dari Batalion Kavaleri 7 Panzer Khusus Kodam Jaya. Super sekali. Bapak dari Angkatan Darat? Siap, betul, dari Angkatan Darat. Monggo, silakan pertanyaannya Pak. Mohon izin Pak Mario, ada satu hal yang perlu kami tanyakan. Ya, Pak. Bagaimana memaknai pengorbanan agar pengorbanan itu dapat dinilai positif khususnya bagi kami dan juga bagi masyarakat. Terima kasih. Selamat malam. Salam super. Salam super. Pertanyaan yang baik sekali. Nih Pak, pengorbanan itu sederhananya ya adalah menunda penikmatan kebaikan untuk kebaikan yang lebih besar lagi. Seperti mau main-main tetapi belajar. Gitu? Mau pacaran tapi belajar. Gitu. Ada yang bilang gini, saya kalau belajar dengan pacar lebih fokus. Ya fokus ke pacarnya, pelajarannya tidak. Nah, banyak orang dalam hidupnya ini mendahulukan yang tidak penting sehingga hidupnya tidak penting. Perhatikan, orang-orang yang penting dalam kehidupan kita selalu mendahulukan yang penting semudah mungkin. Dan itu pengorbanan, Pak. Oke? Bagaimana supaya pengorbanan ini dilihat, begitu toh?
Oke, siapa yang paling melihat yang kita lakukan? Tuhan, tetapi dengarkan ini, iman saja tidak cukup. You have to be smart. Jadi dilihat itu betul dilihat oleh Tuhan, tetapi posisikan diri yang dilihat oleh sesama. Banyak di antara kita waktu rajin gak ada yang ngelihat. Waktu menguap atasan lewat. Sering-sering. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, semakin Anda ingin menjadi jenderal, semakin Anda harus dilihat baik oleh jenderal. Itu loh. Nah, kalau mau dikenal luas, pastikan Anda punya dua kemampuan. Kemampuan menulis yang baik, kedua kemampuan bicara yang baik. Kalau Anda mampu menulis dengan baik atau bicara dengan baik, dimanapun Anda diangkat. Karena atasan telah terkenal untuk melanggar semua peraturan, mengangkat orang yang dicintainya. Bayangkan kalau yang mencintai Anda Tuhan. Apa ada peraturan yang bisa menghalangi Tuhan? Itu. Super Pak Mario. Baik. Saya sekarang akan mengajak untuk Anda, karena kita bicara mengenai pengorbanan, ada juga yang bicara mengenai penyesalan dalam topik kita kali ini. Saya ingin mengajak Anda yang sedang dalam kondisi menyesal sekali yang hadir di studio, yang ingin curhat kepada Pak Mario. Siapa? Silakan angkat tangan Anda. Yang ingin curhat. Ibu. Ibu bisa naik ke atas panggung, Bu. Satu orang lagi boleh? Satu orang. Bapak, ya. Ibu dan Bapak bisa naik ke atas panggung. Sudah ada Ibu Ida dan juga Pak Dayan yang sedang dalam penyesalan dan ingin curhat kepada Pak Mario. Seperti apa kita akan lihat sama-sama sebentar lagi. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Satu, dia dicintai sebagai yang satu-satunya. Satu. Kedua, marilah kita hidup bersama-sama. Syarat dan ketentuan yang lain berlaku. Kami lanjutkan lagi MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Dan untuk Anda yang sudah tidak sabar, kali ini curhatnya seperti apa? Dari dua orang yang sedang menyesal, pada kesempatan kali ini ada Ibu Ida dan juga ada Bapak Dayan. Langsung saja kita dengarkan sama-sama. Pak Dayan, apa ceritanya? Sebenarnya ada dua problem yang saya hadapin dan sangat menyesal. Apa yang pertama? Yang pertama, masalah asmara. Ini ya, potongan King Kong. Hatinya Hello Kitty. Ayo silakan Pak. Yang kedua, masalah studi. Masalah studi. Saya pacaran cukup 7 tahun. Ya. 7 tahun. Itu rencananya 7 tahun itu berakhir dengan apa? Endingnya pastinya akan diikat satu pertalian pernikahan. Good. Anda sudah pernah sampaikan itu? Sudah, tapi memang dari pacar saya memang nggak sabar untuk. Kok nggak sabar bisa sampai 7 tahun? Ya, ada target yang sebenarnya belum tercapai dari saya, sehingga saya pending dulu. Anda mencintainya? Sampai sekarang, sampai sebelum finish. Panjangan. Pokoknya kalau Anda tanya laki-laki, apa aku disayang sih gitu, kalau dia nggak bilang langsung iya, itu bohong. Kan banyak laki-laki kalau ditanya, wanita itu setelah dinikahi tiap hari tanyanya gitu kan, aku ini disayang nggak sih gitu. Terus laki-lakinya bilang sayang gitu kan. Oke, nah, simple, bahasa yang sederhana. Pak, apakah Anda mencintainya? Sebelum finish baru 80%. 80%. Ukurnya itu bagaimana? 80% itu bagaimana? Artinya gini, ini menurut pandangan saya, kalau kita benar-benar mencintai berarti 100%.
Good. Berarti Anda tidak betul-betul mencintainya. Iya, akhirnya Loh, tapi itu 7 tahun baru sampai 80 itu ini chargernya lambat sekali. Ngecharge teleponnya 7 tahun masih 80% cintanya. Anda butuh charger yang lebih baik lagi, Pak. persoalannya Pak Mario, kenapa bisa sampai sepanjang itu? Yang pertama, ya karena saya nganggap dia baik. Baik. Iya. Oke. Pandangan saya baik, sehingga tidak ada kendala selama berjalan 7 tahun. Terus? Jadi yang menurut Anda baik itu wanita yang tidak protes disuruh menunggu 7 tahun. Karena ya di samping itu dia juga mau. Terus kenapa akhirnya berpisah? Namun karena dorongan dari keluarga, pihak dari perempuan, satu yang mengakibatkan itu mungkin dari umur ya. Umur siapa? Umur dari kedua belah pihak. Sebenarnya yang lebih kepada si perempuan, karena umur sudah maksudnya sudah. Uzur. Sorry Pak. Uzur. Umur berapa dia? Salah. Makanya jangan pacaran sama nenek-nenek. Uzur. Sorry. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Umurnya sudah melewati kepala 3. Akhirnya keluarga Kepala 3. ya keluarga enggak. Itu kapten itu, Pak. Jadi dari orang tuanya sudah nggak mau, pengen lama-lama, secepatnya. Good. Okay. Good. Sekarang saya analisa ini secepatnya karena tidak dipenuhi maka pisah. Begitu toh? Iya. Ya. Good. Sekarang yang tidak memenuhi siapa? Saya Pak. Nah itu dia. Lu kok bisa menyesal? Yang memutuskan Anda loh, Pak. Menyesalnya di mana? Penyesalannya waktu itu saya menyanyiakan orang yang Oh, itu dia. ya Menyanyiakan orang yang harusnya pantas menjadi pendamping, namun keputusan sudah ketok palu. harus nih, orang tua mau ngetok palu. Waktu diketok Anda kan bisa tok. Jangan dulu, Pak. Kan gitu. Wanita, jangan memperjuangkan laki-laki yang tidak mau memperjuangkan Anda. Saya hanya berpikir gini Pak Mario, keputusan sudah diambil. Keputusan putus. Dari keluarganya. Oh, keputusan untuk Anda Ya. sendiri sudah memutuskan berpisah nggak, Pak? Saya mencoba dewasa aja Pak Mario. Mencoba dewasa. Ya. Laki-laki belum dewasa pacaran dengan wanita uzur. Mau dewasa bagaimana? Oke, sekarang ulangi. Oke. Apakah Anda mencintai dia? 80%. Oke, saya ikuti matematikanya ya. Lihat ini ya. Anything that is less than a full love is not love. Apapun yang tidak full bukan cinta. Kedua, kalau Anda betul-betul mencintainya full, dia paling penting bagi Anda, Pak. Target Anda kecil sekali. Saya ikuti matematikanya, 80%. Berarti nilai dia untuk kehidupan Anda 80% ya, Pak ya? Good, berarti hidup Anda sendiri sisanya berapa? 20%. 20% ini di sini, Pak. Ini ada target Anda, Pak. So, target Anda is too small untuk buang orang ini, Pak. Terlalu kecil. Sederhananya, kalau sekarang Anda datang lagi ke dia, meminta dia menikah dengan Anda, apakah Anda bersedia melakukannya? Saya nggak pernah berpikir begitu Pak Mario. Ibu, coba sebentar tuh, nasihati dia.
Kan ini belum kenal ya, tapi nasihati dia coba. Sebagai wanita. Kalau menurut saya ya, sebagai perempuan, di mana-mana perempuan itu butuh kepastian. Tuh. Jadi si abang ini, si mas ini kurang memberikan kepastian, kurang memberikan jaminan masa depan. Kalau dia tuh benar-benar cinta sama perempuannya tuh, gitu, terus menggantung. Ya betul. Wanita itu tidak, kalau itu loh yang bilang wanita itu matre nonsense. Wanita itu butuh kemapanan, bukan. Wanita itu hanya menginginkan dua hal. Satu, dia dicintai sebagai yang satu-satunya. Satu. Kedua, marilah kita hidup bersama-sama. Syarat dan ketentuan yang lain berlaku. Ya baiklah, sebelum kita lanjutkan ke Ibu Ida, kira-kira permasalahannya apa? Apakah sama rumitnya dengan permasalahan Pak Dayan? Kita break dulu sebentar karena pastikan Anda tidak kemana-mana, karena kami akan segera kembali lagi tentunya di Mario Teguh Golden Way. Pak, jodoh itu di tangan Anda. Anda yang memutuskan. Pilih, minta, nggak mau paksa. Terima kasih Anda terus menyaksikan Metro TV di MTGW. Saya Hilbram Dunar dan dalam sesi curhat kali ini kita dengarkan bagaimana curhat dari Ibu Ida sekarang. Ya. Ibu Ida, sebelum saya masuk ke sini, ke bahasan tentang Anda dan dijahit dengan keluhan hati lembut Pak Dayan. Iya. Kita lihat meme ini dulu yuk. Iya baik Pak. Bukan hanya untuk sukses, untuk gagal juga butuh waktu dan panjangnya sama. Banyak orang mengatakan, tapi sukses itu tidak mudah Pak Mario, kan sukses butuh waktu. Sekarang saya tanya, untuk gagal butuh waktu nggak? Butuh waktu. Super, yuk kita lihat ya. Mulai kita dilahirkan, ini gejolak kehidupan kita sampai pada umur 50 tahun kita sukses, katakan begitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sukses? 50 tahun. Ini sukses. Kalau gagal, berapa waktu? Jangan pakai alasan waktu. Sebetulnya lebih sulit jadi orang gagal daripada orang sukses. Karena penderitaan dari kegagalan itu sudah lebih awal. Orang sukses itu naik pangkat, naik gaji, dipuji, tepuk tangan, dapat tanda penghargaan, bintang kehormatan tuh. Yang ini loh Pak, susah. Ditagi, susah, lari, dikejar, ditangkap, dijebak. Itu loh Pak. Jadi orang susah itu susah. Jangan bangga. Banyak orang bilang, ya memang aku sudah ditakdirkan. Tidak ada orang ditakdirkan miskin. Kalau orang bilang, tapi di surga lebih banyak orang miskin. Sudah ada yang balik dan cerita enggak? Nah, penyesalan Anda apa? 2 bulan yang lalu, saya baru saja kehilangan suami. Yaitu sebelum Idul Fitri kemarin ya. Kami turut berduka cita. Sakit dia? Ya, dia jantung koroner. Jantung. Saya juga baru tahu informasi itu dari dokter 2 hari sebelum dia meninggal. Kenapa Ibu? 2 hari sebelum meninggal Pak. Di situ saya sangat menyesalnya. Saya sudah berusaha merawat dia dengan sebaik mungkin ya Pak ya. Saya di sana pun setinggal pun cuma berdua dengan suami. Saya rawat dia betul-betul. Saya merawat dia, ibaratnya saya mencari uang sendiri. Saya ikhlas, demi Allah saya tidak pernah menuntut apapun dari suami saya. Saya menerima apapun kekurangan suami saya sebagai kesempurnaan buat saya. Nah di saat hari terakhir dia dikabarin di jalan dia kena serangan jantung, ya saya sampai shock. Kalau saya tahu itu adalah hari-hari terakhir dia, saya akan sangat-sangat menjaga sebesar apapun hal yang membuat saya sakit itu nggak akan saya layanin. Pasti Anda saya ikhlas. sempat melayani pertengkaran itu? Sempat saya acukan, tapi setelah kalau dia minta apa, namanya saya kesal ya Pak, saya diamkan. Orang Jawa bilang ada istilah ini, medot katresnan. Orang yang mau meninggal kadang-kadang seperti cari gara-gara. Oh iya Pak, betul. Supaya putus kasih sayang. Maksudnya supaya waktu pergi tidak terlalu luka. Oh gitu ya Pak. Itu kan?
Malah ibu akhirnya menyesal toh? Menyesal ya Pak. Ya, nah itu kadang-kadang perilaku seperti itu. Wajar. Ibu juga wajar merasa seperti itu. Nah sekarang apa yang mau ibu lakukan dalam kehidupan ini setelah sepeninggal suami? Untuk saat ini ya memang saya dalam penyesalan setelah suami saya meninggal, saya mohon ya Allah, saya pengen ketemu dengan suami saya, tolong pertemukan saya. Kapan? Di dalam mimpi itu ya Pak ya, maksud saya gitu. Saya ingin meminta maaf kepada karena belum sempat. Kalau dia udah sempat minta maaf Pak sama saya 2 hari sebelumnya, waktu dia marah-marah kan saya nangis ya Pak. Dia minta maaf, Ma, aku juga nggak tahu kok kenapa aku seperti ini. Aku juga nggak pengen nyakitin kamu. Dia bilang itu di luar keinginan aku. Dia bilang gitu. Terus di hari terakhir saya belum sempat minta maaf sama dia. Menjelang 40 hari kemarin dia sempat nemuin saya Pak. Sesuai apa yang saya minta dia datang dalam mimpi saya di antara azan subuh. Dan ini dia datang memanggil nama saya. Sudah minta maaf sama dia. Dia pergi lagi. Karena saya yakin ya Pak ya, karena kata orang kalau udah meninggal nggak ada komunikasi. Kalau saya alhamdulillah dengan suami masih bisa berkomunikasi. Super sekali. Lihat ya, Anda punya kesempatan menikahi wanita yang setia kepada Anda. Menunggu. Wanita ini setia kepada suaminya, dia belum tentu mau. Maksudnya adalah lihat, beliau yang mencintai suami, saling mencintai, dipisahkan. Anda yang diberikan kesempatan untuk membahagiakan wanita itu disepelekan. Masalah target. Memang sehebat apa sih target itu? Dia membawa doa orang tuanya. Suaminya mendiang membawa doa orang tuanya, menyatu dalam pernikahan. Itu yang menjadikan peledakan. Pernikahan itu bukan 1 tambah 1. Ya toh, semua orang besar sekarang itu dari pernikahan-pernikahan yang dulunya sederhana. Kalau begitu, nasihati lagi dia tentang pernikahan itu. Pak, menurut saya untuk pernikahan ya, dia sebagai seorang laki harus benar-benar tegas Pak. Jangan suka menggantung perempuan, kalau iya, kalau enggak, seperti itu. Good. Nah, Bapak sudah berapa tahun umurnya sekarang? 31. Tuh, 31 tahun melatih dirinya ragu. Apalagi sudah dibangun dalam badan yang besar. Iya loh Pak, loh badan besar begini ini kan, manusia itu ada 2 tipe. Satu tipe pemangsa, ini. Satu lagi tipe korban. Tipe korban itu biasanya kecil, putih, lemes, kurang vitamin, banyak alergi, kagetan. Nah, Bapak itu badan tipe pemangsa. Hatinya tipe korban. Mungkin tubuhnya tipe korban, tapi hatinya lihat. Kekuatannya tipe pemangsa. Sekarang saya tanya begini. Apakah nama suami siapa namanya? Syahrukan. Siapa? Solehudin. Apakah Pak Solehudin ingin Anda berbahagia? Ya, lihat ya, jiwa di sana tidak memiliki kepentingan duniawi seperti kita. Mereka sudah selesai, sekarang menikmati kebaikan yang sudah ditanamkan. Itu kebaikan yang mengalir melalui jalan yang dibangunnya, jembatan, melalui sedekah, anak yang disekolahkannya, itu ngumpul. Lalu doa ibu, memaafkan kesalahan-kesalahannya, doa orang tuanya, semua ya, sudah selesai urusannya. Anda berbahagia, Anda berhak berbahagia, beliau menginginkan Anda berbahagia. Putuskan, tugas kita memutuskan, kalau betul sama Tuhan direstui, kalau salah dibatalkan. Kita melihat manusia dari ukuran fisik. Nih. Kita manusia melihat dari ukuran fisik. Tuhan melihat jiwa. Dan badan yang kecil ini belum tentu jiwanya kecil. Nggak jadi. Nggak sampai hati. Kena. Jadi jiwa yang kecil, badan yang kecil bisa berisi jiwa yang besar. Besar kan?
Ya? Itu juga saya selalu berdoa, tahlil setiap hari ya Pak ya. Setiap sholat malam juga saya selalu ingat. Dan saya berusaha juga untuk menjaga apa yang khususnya buat anak yatim ya Pak, itu juga saya utamakan supaya sampai ke dia. Amin. Nah. Anda yang bicara. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Pak Mario, sebenarnya keputusan itu terjadi karena memang apabila target saya berhasil akan lebih baik lagi tadinya kalaupun jadi dengannya, tapi keputusan udah berlalu. Saya tetap pegang prinsip Pak Mario bahwasanya jodoh di tangan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi jodoh di tangan Tuhan. Sekarang gini, itu tidak salah karena alam ini di tangan Tuhan. Oke? Alam. Ada yang sudah diserahkan kepada kita. Sekarang gini, dihormati tidaknya seorang dari sikap tubuhnya itu di tangan kita. Di tangan artinya kewenangan. Jadi kalau Anda yakini jodoh di tangan Tuhan, kalau nggak berjodoh yang salah siapa? Menurut dia. Tuhan. Lu berani-beraninya nyalain Tuhan. Pak, jodoh itu di tangan Anda. Anda yang mutuskan. Pilih, minta, nggak mau paksa. Loh, kalau Anda mencintai, paksa. Mau meratap, mau apapun, kasih bunga, janji sepalsu-palsunya, nggak apa-apa. Loh, wanita itu gampang ditipu dengan janji. Wanita tidak tertarik ke janji kecil. Coba ada 2 laki-laki, datang nih, militer. Wanita datangi. Nanti tanya, Mas kamu nanti jadi apa? Ya, aku sersan mayor cukup. Yang satunya, saya akan jadi komandan divisi. Gitu. Wilayah mana? Wilayah Indonesia Timur. Sampai yang berhadapan langsung ke Sarawak. Anda tertarik ke yang mana? Yang kedua. Tuh, padahal ini cuma janji. Come on, yang gagah. Udah, jodoh di tangan Anda. Sekarang pertanyaannya, ada nggak ada wanita? Sekarang saya tanya, kapan menikah? Sudah 31 tahun loh. Ya, kapan? 2016 Pak Mario. Pasti? Ya. Good. Dengan siapa belum tahu? Seperti yang saya bilang tadi, saya sekarang Pak Mario, apa lagi? Saya sekarang udah menjalin hubungan baru, tapi tetap keputusan nanti ada di tangan Tuhan. Artinya saya tetap menjalani dengan baik aja. Sembari berdoa, jodoh endingnya dengan siapa kita nggak tahu. Tapi saya menjalani hubungan ini tetap dengan yang baru. Kita jalani dengan baik. Kalau Anda wanita yang akan dinikahinya tahun 2016, terima nggak laki-laki ini? Enggak lah Pak, kelamaan usia saya makin tua. Iya Pak, masih dia tua, suka Pak. yang uzur-uzur. Kelamaan digantung Pak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat ya. Saya disebut motivator, punya program yang besar sekali, ditonton puluhan juta, publik di seluruh dunia, masih kesulitan membuat sebagian peringatan adalah peringatan terakhir. Hati-hati loh. Kalau ada orang memperingatkan itu hati-hati. Karena sebagian peringatan adalah peringatan terakhir. Sebelum setelah itu point of no return. Titik di mana Anda tidak bisa balik lagi. Be very careful Pak, Anda sedang diingatkan. Ya. Fakta Anda diingatkan seperti ini, Anda sangat disayangi Tuhan. Anda itu dirancang jadi perwira, pemimpin, dikasih badan besar. Nggak semua orang dikasih badan seperti ini, rambut lengkap. Ini loh ya, lihat ya, badan. Dikasih kesehatan, rambut. Disepelekan dalam kelemahan, nanti ditanya, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibah. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Wanita itu sudah dibuat setia menunggu 7 tahun, and you masih ngurusi target sama pakai charger salah. Tapi ketika kita belum ada
yang kita miliki kan sama aja kita menyusahkan anak orang, Pak. Ya wes lah. Kalau gaya ludruk Surabaya ya wes sakarepmu. Anda tahun 2016, umur 32 tahun, bandingkan dengan anak lain 32 tahun yang sudah menjadi vice president di bank. Vice president itu Pak gajinya $5.000, mobilnya BMW, rumahnya 500 meter persegi. 32 tahun, 33 tahun. Nggak pakai target-targetan Pak mereka kerja keras. Betul, orang yang repot mikiri target berarti di belakang. Orang-orang yang hebat itu melampaui target. Hidupnya terlalu sibuk untuk mikirkan target. Dia bawa power bank kemana-mana. Satu colok sini, satu colok sini. Biar 100%. Wis. Kalau ini bawa aki sendiri. So. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat. Baik, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Kami segera kembali lagi tentunya di Mario Teguh Golden Ways. So target itu nggak penting, Pak. Wanita itu lebih penting. Dibiarkan menua sampai uzur. Terima kasih Anda terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways di hari yang spesial ini. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario. Tadi Pak Dayan bicara mengenai target ya. Berarti ada sesuatu yang ingin dituju. Nah, ketika kita mendapatkan atau memiliki sebuah target, Pak, apa yang harus dilakukan berikutnya? Super Mas Ilbram, lihat langsung meme-nya. Batas waktu dibuat bukan untuk dicapai, tapi tanda untuk memulai. Siapapun punya target menjadi sesuatu mulai. Bukan sampainya, mulainya yang penting. Karena target, contohnya saja. Waktu saya masih muda, target saya hanya punya mobil pickup. Itu target saya. Kemudian saya pertama kali bisa beli mobil bekas sedan tua. Catnya sudah tidak mengkilat lagi, bludru. Kalau orang tanya, kok nggak mengkilat Mar? Ini style. Mobil pertama saya, semua barang di dalam itu bunyi. Dashboard bunyi, spion aja bunyi. Yang tidak bunyi hanya klaksonnya. Target saya waktu itu punya mobil. Kalau saya belok, pintunya terbuka, saya cari. Itu true story. Coba kalau yang penting dalam hidup saya targetnya, saya berhenti pada punya sedan kecil itu. So target itu nggak penting, Mak. Wanita itu lebih penting. Dibiarkan menua sampai uzur. Jadi kalau Anda punya target menjadi perwira tinggi, bukan nantinya yang penting sekarangnya. Oke, saya cepatkan ini. Khayalan terlalu jauh karena 25 tahun. Dijadikan cita-cita 5 tahun. Masih jauh, dijadikan rencana. Yaitu 1 tahun. Tahun ini. Di dalam rencana ini ada hal-hal yang harus dilakukan supaya menjadi mampu. Semua yang Anda khayalkan harus ditaruh dalam ukuran yang lebih pendek yang namanya cita-cita, dipecah dalam rencana yang 1 tahun, yang ada rencana kuartalnya dan rencana bulanannya, rencana mingguannya, rencana harian, rencana jam. Orang yang menunda jamnya, khayalannya rusak. Itu loh Pak. Kenapa kalau dihitung dari waktu manusia itu merugi? Jadi target bukan tercapainya, mulainya. Karena nanti ternyata target Anda terlalu kecil. Karena Anda mentargetkan sesuatu yang besar pada saat kita kecil. Kita pikir besar, no, it's small. So izinkan diri Anda mengalir dengan kecepatan sangat tinggi, mulai.
Cara terbaik untuk mulai adalah mulai. Jangan lagi rencana membuat pantuhir, panitia penentu akhir, isinya pantual. Tuh, rapat kerja itu salah sekali. Berarti ada rapat tidak kerja. Ya, pokja, berarti ada kelompok tidak bekerja. Mulai dari sekarang, start. Segala sesuatu dimulainya lebih penting daripada selesainya. Tuh. Super Pak Mario. Baik, saya akan langsung kasih kesempatan untuk bapak-bapak dari TNI bertanya. Penanya kita berikutnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Saya Sertu Marinir Ahmad Yafiq dari Kesatuan Korps Marinir Angkatan Laut. Salam super. Salam super. Bapak Mario, Yes, Pak. kami sebagai seorang prajurit sering melaksanakan tugas pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia Ya. yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara meningkatkan ketulusan dan semangat pengorbanan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI? Terima kasih. Super sekali. Bukankah ada masa di mana kita merasa malas, merasa kecil hati, merasa kadang-kadang nih curiga kok Tuhan melebihkan orang tidak baik di atas kita. Kok ada orang lemah, tidak sekuat saya, kok jadi lebih tinggi dari saya. Ada orang tidak jujur, kok lebih hebat dari saya. Ada orang yang mencuri, kok lebih kaya dari saya. Padahal saya setia kepada Tuhan. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Nah, ini ilmu pribadi saya sejak muda yang dibesarkan di keluarga yang sangat sederhana, yaitu ini bahasa Inggrisnya pun baru ditemukan, yaitu geget. Rapatkan rahang, gigit, kerjakan. Geget. Kalau mau menangis, menangislah di dalam. Merasa diperlakukan tidak adil, lakukan. Tuhan mencintai sekali makhluknya yang banyak kekurangannya tapi berupaya. Yang sedang diperlakukan kurang adil tapi berupaya. Yang tidak mengurangi kebaikannya hanya karena orang lain tidak baik kepadanya. Kan banyak orang kalau tidak diperlakukan baik lalu mengurangi kebaikan. Ini tidak, dia geget. Hidupku, tanggung jawabku. Tuhan memiliki kemampuan menyulap kehidupan orang. Bukankah sudah pernah kita lihat orang yang tidak kita sangka-sangka? Saya sejak muda tidak pernah ditolak wanita. Sebentar. Betul, saya tidak pernah ditolak. Saya hanya diabaikan. Apa itu nggak harus geget saya? Ya toh? Yang baik seperti aku kau abaikan, begitu toh? Geget, saya bilang, lihat nanti. Bayangkan berapa banyak yang menyesal sekarang. Jadi Pak, geget saja. Jangan dilemahkan oleh apapun. Geget saja, percaya saja Anda anak ibu, anak ayah yang sangat disayangi oleh Tuhan. Super, mudah-mudahan terus semangati Bapak. Baik, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Saksikan terus Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Kejar-kejar dia, begitu Pak. Betul. Kalau dia masak, makan, lebihkan pujian Anda. Jadi kalau Anda makan bilang, Baik, masih ada satu segmen lagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Di segmen terakhir ini saya akan langsung persilahkan kepada Bapak tadi dari Angkatan Darat sudah, Angkatan Laut sudah, dari Angkatan Udara. Ada yang ingin bertanya? Silakan Pak. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Salam super. Salam super Bapak. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyadi, pangkat Serda dari Batalion Komando 467 Paskas Halim. Super. Kebetulan saya pengantin baru Pak. Oh ya. Tuh. Target tuh.
Jadi ada satu yang ingin saya tanyakan ke Pak Mario. Iya, Pak. Bagaimana caranya apabila nanti suatu waktu saya akan diberangkatkan ke medan operasi atau penugasan yang kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun untuk meyakinkan ke istri saya agar istri saya kuat dan bisa teguh dalam ditinggalkan nantinya. Terima kasih. Super sekali, Pak. Ini satu, Pak, yang tidak disadari oleh banyak laki-laki. Jadi kalau meminta wanita menunggu, dia bicara fokusnya pada wanita itu. Dengarkan ini sekarang, terutama Anda. Okay? Waktu Anda bicara kepada wanita memintanya bersabar, menunggu, dengarkan ini. Pastikan Anda laki-laki yang pantas ditunggu. Jadi tidak usah diminta bersabar. Kalau Anda pantas ditunggu, dia bersabar, Pak. Dan dia akan teguh kalau dia datang dari keluarga teguh. Jadi mulai dari sekarang pastikan Anda menjadi suami yang lebih dipercayai daripada dicintai. Banyak orang berupaya dicintai tapi tidak dipercayai sehingga cintanya rusak. Suami yang dipercayai lebih mudah dicintai. Tolong diingat, semua orang yang sudah lebih tua tahu cinta itu sudah beda pada pasangan yang lebih berusia. Mereka menjadi persahabatan, pertemanan, menjadi betul-betul arti sahabat yang sesungguhnya, yaitu satu jiwa dalam dua badan yang terpisah, satu jiwa. Nah, jadi Bapak, jadilah suami yang sangat menggembirakan istri. Pastikan dia Anda hibur dengan keceriaan. Jadi kalau bangun pagi, istriku. Betul. Kejar-kejar dia. Begitu, Pak. Betul. Kalau dia masak, makan, lebihkan pujian Anda. Jadi kalau Anda makan bilang, betul, itu wanita itu senang sekali. Wanita bilang, apa sih? Tapi dia senang. Lalu katakan kepada dia, dulu aku banyak bermimpi. Setelah bersamamu, aku berhenti bermimpi. Karena siapa butuh mimpi kalau bersamamu? Wanita itu maunya itu, Pak. Dan itu membuat dia lebih sabar kalau kita belum bisa kasih uang banyak. Itu membuat dia lupa untuk sementara. Tapi ingat, dia cepat ingat, Pak. Oke? Tetapi jadilah pribadi yang membuat dia sabar menunggu karena memang Anda pantas ditunggu. Tuh. Membuat orang sabar menunggu karena kita menjadi pribadi yang pantas ditunggu. Super sekali. Pak Mario, kita bisa masuk pada kesimpulan program ini. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita lihat masuk ke memes mengenai waktu sebagai kesempatan ya. Kita harus kesimpulkan sederhana. Nih. Waktu adalah kesempatan untuk membuat uang. Udah, jangan lagi berpalsu-palsu Anda mengatakan uang itu tidak penting. Uang itu penting. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya menjadi lebih mudah kalau ada uang. Ya toh? Orang yang mengatakan uang nggak penting dituruti sama Tuhan, dibuat tidak punya uang. Ayo berani bilang gitu lagi. So, uang penting, jangan pura-pura lagi. Now, waktu itu kesempatan untuk membuat uang. Kita bicara mengenai kita sebagai makhluk ekonomi. Oke? Nah, kalau sebagai perwira di ketentaraan, Pak, sudah pasti digaji toh. Jadi pikiran kita mengenai uang harus selesai. Selebihnya adalah pengabdian bagi negara. Seperti saya sebagai motivator, sudah pasti dibayar meskipun nggak lihat uangnya karena ke istri. Maka tugas saya untuk cari uang sudah selesai. Tugas saya adalah pengabdian. So, kesempatan itu ada pada waktu. Dan yang penting berikutnya adalah kemampuan adalah alat tukar uang. Banyak orang ingin banyak uangnya tapi nggak punya alat tukar. Anda itu loh mau tukar uang saya 1 juta, Anda punya kemampuan apa yang ditukarkan?
Banyak orang tidak mempunyai kemampuan tetapi ingin ditukari banyak uang. Karena merasa bisa menipu, ditipu. Diberikan sesuatu yang kurang kepada orang supaya dapat lebih. Tapi orang jujur tidak begitu. Orang jujur bahagia sekali kalau melebihkan kontribusi untuk sedikit uang yang diterimanya. Alat tukar uang adalah kemampuan Anda. Indonesia, sebagian sudah diserahkan ke Bapak loh Pak. Pangkat Bapak, Pak Mugiono? Letnan Kolonel coba. Indonesia ada berapa ribu Letnan Kolonel? Seperberapanya ada di Bapak loh Pak. Lihat, berarti sebagian di antara kita ini sudah memikul beban kenegaraan. Bukan hanya yang perwira Pak, bukan hanya yang di militer. Setiap orang, guru bahasa Inggris punya peran. Guru SD, ada video ada guru SD yang mengajarkan anak muridnya yang kecil ketuhanan. Muridnya bilang kehutanan. Ketuhanan, kehutanan, Tuhan. Ketuhanan, kehutanan. Gurunya sabar sekali sampai muridnya bilang gini, wes aku gak iso Pak, gitu. Ayo. Nah, apakah guru yang sesabar ini tidak punya peran, tidak punya penghargaan? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, waktu adalah rentang, kesempatan untuk membuat uang, dan kemampuan kita adalah alat tukarnya. Nah, meme berikutnya. Berhentilah menyesali. Ini hari raya kurban. Sudah, jangan lagi menyesali. Mulailah mensyukuri. Aku ketipu ya, gitu. Ketipu, itu menyesali. Terus apa? Bersyukur, untung aku hanya percayakan sekian juta. Coba kalau nanti dia bersabar, penipu itu untungnya banyak yang tidak sabar. Kalau dia bersabar, nggak nipu kita 30 juta Pak, 30 miliar. Kalau dia sabar, untungnya dia nggak sabar. Jadi kalau gitu apa? Bukan menyesal, bersyukur. Oh, berarti sebagian orang yang menciderai kepercayaan kepada kita adalah penyelamatan. Wanita gitu yang digantung selama 7 tahun. Itu dia bukan menyesal, ini laki-laki gitu. Hello Kitty. Gitu misalnya gitu ya. Membuat aku menunggu 7 tahun sampai uzur. Kalau dia menonton program ini, dia mensyukuri. Aku sekarang mensyukuri laki-laki yang badannya Hello Kitty, hatinya King Kong. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berhentilah meragukan dan mulailah melakukan. Berapa banyak di antara kita ini yang hidupnya masih seandainya aku. Udah beranilah, kita itu bertuhan, beranilah. Ada keajaiban bagi yang berani, ada bantuan bagi yang memulai. Kalau tidak tahu, mulai, nanti dibuat tahu waktu memulai. Mulai. Kalau benar Anda direstui dengan bantuan dari tenaga-tenaga yang tidak Anda ketahui sumbernya, kalau Anda akan salah, diberitahu supaya jatuhnya ke depan. Supaya jatuhnya berhubungan, berkenalan dengan orang-orang yang bisa memajukan kita. Jadi dalam hari raya ini, yuk syukuri, hiduplah dalam kenangan yang baik tentang masa lalu, tapi bersemangatlah untuk kebesaran di masa depan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Saya Hilbram Dunar juga mengucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan program ini. Dan tentunya di akhir program saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua yang merayakannya. Dan juga selamat hari ulang tahun TNI yang ke-69. Mudah-mudahan TNI kita semakin jaya. Amin. Dan yang paling penting bisa terus mendamaikan rakyatnya, kita semua. Amin. Kalau di awal tadi kita minta mereka yel-yel untuk memberikan semangat pada kita, sekarang tidak ada salahnya kita berikan tepuk tangan untuk semangat pada mereka. Selamat hari ulang tahun TNI yang ke-69. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi minggu depan tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways ini, saya lebih berani lagi buat mengambil keputusan dan saya lebih termotivasi lagi. Terima kasih Pak Mario, salam support. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih bersemangat
karena banyak sekali nasihat yang dapat memberikan motivasi bagi kehidupan saya berikutnya. Salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa sesuatu hubungan itu harus dilaksanakan dengan pasti, tidak boleh menunda-nunda. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan dan saya tahu akan rambu-rambu kehidupan. Terima kasih atas nasihat supernya Pak Mario, salam super.